wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Marwati, NIM 2305107039. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi manfaat dari media dan sumber pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Isneni SAG MPD. Jadi selanjutnya mari kita membahas mengenai pengertian media pembelajaran. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Nah, jadi media, dari kata media itu adalah sebuah alat atau bahan yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Jadi, media pembelajaran juga dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kenapa dikatakan bisa memecahkan masalah? Karena ketika siswa menggunakan media belajar dan yang diberikan oleh guru, nah itu akan mempermudah untuk memecahkan atau kesulitan belajar siswa. Jadi siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, lanjut yang kedua yaitu kita mengenai fungsi media pembelajaran. Nah, di sini menurut Levy dan Lenz tahun 1982 membagi menjadi 4 fungsi ya. Yang pertama, fungsi atensi. Jadi fungsi atensi itu merupakan fungsi yang inti bagi media pembelajaran. Karena apa? Karena dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa tadi, agar siswa terfokus, pikirannya itu tidak kemana-mana, agar dia itu mampu dengan mudah memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang fungsi kedua adalah fungsi afektif. Nah, dari kata afektif itu kan menuju kepada ranah sikap, kemudian kenyamanan atau suasana perasaan siswa. Jadi fungsi afektif ini, media pembelajaran itu memberikan kenyamanan kepada siswa ketika sedang melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu yaitu fungsi kognitif. Dari kata kognitif itu kecerdasan atau intelektual. Nah, jadi media pembelajaran itu berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan dari siswa. Karena apa? Ketika siswa sulit memahami, kemudian dengan adanya media tersebut, maka siswa akan lebih mampu memahami sehingga akan menjadikan peningkatan kecerdasan dari siswa. Dan yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Jadi fungsi kompensatoris itu adalah memberikan konteks untuk memahami, kemudian membantu siswa yang dia itu lemah membaca, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran mengenai manfaat. Nah, tadi ada fungsi, sekarang manfaat. Manfaat media pembelajaran itu secara umum dapat digunakan untuk memperjelas penyajian pesan, kemudian untuk menghemat ruang dan waktu, serta daya indera, seperti misalnya nih, yang pertama yaitu objek yang terlalu besar. Contohnya seperti gunung, kemudian mungkin alam. Nah, itu apakah seorang guru kan tidak mungkin jika membawa gunung yang besar itu ke dalam kelas. Jadi bisa menggunakan media pembelajaran berbentuk miniatur atau mungkin gambar-gambar. Dan yang kedua yaitu objek yang kecil, terlalu kecil. Contohnya seperti kuman atau bakteri, itu kan terlalu kecil. Nah, nggak mungkin juga guru akan memperlihatkan bakteri itu secara langsung. Jadi guru itu bisa menggunakan seperti gambar bakteri misalnya kan. Kemudian yang ketiga yaitu gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, contohnya lagi nih, gerak semu matahari. Itu kan atau gerak bumi lah yang semu gitu. Kan kita tidak bisa merasakan secara langsung, tetapi emang itu adalah nyata. Selanjutnya yaitu kejadian atau peristiwa masa lalu dapat ditampilkan lagi melalui rekaman video, kemudian film ataupun verbal ya. Contohnya sejarah atau tentang gerakan 30 SPKI. Itu kan ditayangkan di film. Nah, atau berupa bisa kita lihat di media berupa TV kan. Nah, itu.
Selanjutnya, konsep yang terlalu luas. Contohnya tadi kan seperti juga gunung berapi, kemudian iklim, itu bisa digambarkan melalui media pembelajaran. Selanjutnya, manfaat media belajar menurut Sujana dan Rifai. Jadi menurut ilmuwan ini, menurut Sujana dan Rifai itu, manfaat media belajar akan lebih menarik. Menarik apa? Menarik perhatian siswa agar lebih fokus kepada guru yang sedang menjelaskan materi tadi. Kemudian, selain itu bisa menjadikan metode yang digunakan itu bisa bervariasi, tidak monoton. Guru itu menggunakan media atau metode itu aja. Itu kan akan membuat siswa menjadi bosan. Kurang lebih seperti itu menurut Sujana dan Rifai. Dan yang selanjutnya, pengertian sumber belajar. Jadi, secara umum, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Isnaini di pertemuan kemarin, sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang bisa kita ambil atau kita jadikan rujukan pembelajaran. Dengan tujuan apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang jelas dan baik. Nah, sekarang menurut ilmuwan, di sini terdapat C.C. Wijaya dan A. Tabrania. Sumber belajar adalah lingkungan. Nah, lingkungan yang dapat dimanfaatkan kan tadi untuk diambil pembelajaran. Selanjutnya, menurut Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi menguraikan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan, proses, atau aktivitas pengajaran. Selanjutnya, mengenai fungsi sumber belajar. Nah, di sini menurut Ahmad Rifai tahun 2005, fungsi sumber belajar yaitu meliputi agar siswa itu bisa menambah motivasi kemudian minat belajar. Ketika tadi misalnya seorang guru memerintahkan untuk kita terjun ke lapangan untuk mengamati misalnya pohon itu kan bisa dijadikan sumber belajar atau alam ya. Itu kan kita akan merasa wah senang kan pikirannya tuh karena terbuka seperti itu kan. Jadi tambah motivasinya tuh meningkat. Selanjutnya yaitu menurut AECT atau Association Education and Communication Technology, atau artinya itu Asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan pada tahun 1977. Yang mana menurut AECT ini pembelajaran itu dapat menyediakan berbagai bentuk informasi dan pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang bisa diambil dari sumber belajar tadi itu akan menjadikan siswa menambah pengalaman kemudian sehingga pembelajaran itu efektivitas kemudian juga dipahami dan meningkatkan kecerdasan siswa. Selanjutnya, menurut Heinitz, Molenda, dan Russell tahun 1993, fungsi sumber belajar yaitu untuk menghemat waktu. Benar, menghemat waktu. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran dan bisa lebih bisa belajar nyata dan lebih menarik. Kemudian bisa menghemat ruang seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh gunung tidak mungkin dibawa ke dalam kelas. Kemudian misalnya tentang harimau juga tidak mungkin akan dibawa ke dalam kelas. Selanjutnya, manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar menurut Ditch dan Carey tahun 1990. Jadi manfaatnya yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efektivitas proses belajar. Nah, yakni dengan menyediakan pengalaman belajar tadi, siswa itu akan lebih efektif ya belajarnya itu dan terstruktur atau terarah. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar. Nah, motivasinya akan meningkat akan adanya dorongan-dorongan tadi setelah ketika guru itu menggunakan sumber belajar itu yang baik, yang bagus, menarik gitu. Kemudian menghemat waktu dan sumber daya. Selanjutnya, meningkatkan retensi pengetahuan. Nah ini, kognitif tadi dapat menumbuhkan kecerdasan. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ketika siswa sudah terjun ke lapangan langsung, otomatis siswa itu akan mengeksplor atau berpikir kritis. Bagaimana sih kenapa tumbuhan itu bisa tumbuh? Kemudian tumbuhan ini fungsinya untuk apa? Seperti itu kan. Jadi timbul pertanyaan-pertanyaan kritis.
Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan manfaat dari media dan sumber belajar kurang lebih yang dapat saya sampaikan seperti itu ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saksikan tayangan-tayangan video Devi yang selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.